Tidak dirusak Pancasila, tidak dikuasai komunis. Saya sama-sama mau. Terima kasih. Sabar ya. Saya tadi Pak. Audio Jungle. Audio Jungle. Sampai ketemu ya. Ruslan Buton, pecatan TNI yang tidak hormat dan diduga stres karena suruh Jokowi mundur di tengah global pandemik COVID-19 yang menyerang Indonesia, akhirnya dijemput polisi. Orang stres ini pernah bikin surat terbuka kepada Jokowi terkait kepemimpinannya yang dianggap buruk. Saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya di dinas terakhir sebagai Komandan Kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan Pak. Hak apa seorang pecatan TNI karena diduga melanggar kode etik kepemimpinan tentara boleh menuding-nuding kinerja Jokowi yang sangat baik itu? Panglima Seradu Ekstrim Marta Nusantara Ruslan Buton bikin surat terbuka dan justru dicibir oleh dunia. Pengamat intelijen pertahanan dan keamanan yang juga merangkap sebagai Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies, Ngasiman Joyonegoro, menganggap surat terbuka yang gak jelas dari Ruslan Buton ini bukan hanya politis karena beliau dukung Prabowo, tapi juga menimbulkan kegaduhan yang sangat tidak elok di negara tercinta ini. Ya, tentu sangat politis dan sangat tidak elok di tengah bangsa Indonesia sedang mengalami musibah COVID-19. Kan Pilpres 2019 kemarin dia pendukung 02. Jadi tak menutup kemungkinan memang ada skenario tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan keamanan nasional. Perlu dilakukan penelusuran siapa orang di belakang Ruslan Buton. Saya melihat ada agenda tertentu yang sedang direncanakan. Video itu substansinya kan sebelum Pilpres, namun ada polesannya. Kenapa diviralkan lagi sekarang? Ya, tapi kita optimis aparat kita pasti bisa mengatasinya. Ataukah Ruslan Buton memang terlalu kebal hukum sehingga pelanggaran hukum terkait pernyataannya tidak juga ada aparat yang melakukan proses hukum terhadapnya, kata Ngasiman Joyonegoro. Sebelumnya, dalam surat terbuka si Abang Ruslan kepada Jokowi, dituliskan hal yang memperkeruh situasi keamanan negara ini, yang secara langsung ada di hadapan Prabowo, si Menhan yang belum ada hasil kerja selain kirim pesawat untuk jemput obat dari Cina. Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, kata Ruslan Buton dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Setelah Ruslan Buton memprovokasi dan membuat gaduh suasana bangsa ini dengan surat terbuka kepada Jokowi dan mengancam ada revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat dengan menuntut Jokowi turun, akhirnya dia dijemput dan diringkus oleh pihak kepolisian di rumah. Orang bernama Ruslan Buton ini tidak kebal hukum. Dia harus diproses hukum karena surat terbukanya memang berpotensi membuat suasana keruh di tengah global pandemik COVID-19 ini. Setelah seminggu menelisik, menforensik, dan mempelajari surat terbuka bernada provokasi yang dituliskan oleh Ruslan Buton, polisi akhirnya menjemputnya. Saat dijemput, masih bisa teriak-teriak komunis. Tidak dirusak Pancasila, tidak dikuasai komunis. Saya sama-sama mau. Terima kasih. Sabar ya. Saya tadi Pak. Dan dari sana, saya mulai paham siapa orang yang dibalik Ruslan Buton. Saya nggak yakin orang seperti Ruslan Buton bisa bikin surat-suratan seberbahaya itu. Isu-isu komunis belakangan ini sedang digembar-gemborkan oleh politisi jahat. Jadi,
sudah paham saya siapa di belakang Ruslan Buton. Mereka bisa disebut sebagai klaster kayu harum. Klaster kayu harum alias KKH ini menjadi api yang terus membakar situasi politik saat ini dengan isu-isu kebangkitan komunisme dan PKI. Saya juga nggak yakin Ruslan Buton adalah dalangnya. Dia pasti hanya wayang yang dimainkan. Klaster kayu harum ini harus segera diproses karena memang sudah mengkhawatirkan banyak pihak atas luka lama yang dikorek kembali. Sudahlah PKI menjadi kambing hitam zaman dulu. Tidak perlu dibangkit-bangkitkan lagi amarah tentara di bawah rezim terdahulu terhadap PKI. Komunisme yang dibawa-bawa oleh Ruslan Buton sontak membuat kita semua tersadar bahwa di dalam pemikiran orang-orang lama di negara ini yang pernah menikmati dan mencicipi kenikmatan semu zaman dulu, PKI masih ada di benak mereka. Memanfaatkan situasi global pandemi COVID-19 untuk menghancurkan Jokowi dengan membawa isu PKI adalah cara yang paling tak beradab alias biadab. Ruslan Buton harus dimintai keterangan sejelas-jelasnya. Siapa sih Ruslan Buton? Dia adalah mantan tentara yang bermasalah sejak 2018. Entah karena dia stres atau bagaimana, atau dia sering halusinasi. Prabowo boleh saja masuk jadi Menhan, tapi kok gak bisa kontrol pendukungnya sih? Malah diam-diam saja pula. Bapak Prabowo kan Menhan. Tolong tertibkan dong. Seharusnya bisa kan? Hak apa seorang pejabat TNI karena diduga melanggar kode etik kepemimpinan tentara boleh menuding-nuding kinerja Jokowi yang sangat baik itu? Panglima Seradu Ekstrim Marta Nusantara Ruslan Buton bikin surat terbuka dan justru dicibir oleh dunia. Pengamat intelijen pertahanan dan keamanan yang juga merangkap sebagai Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies, Ngasiman Joyonegoro, menganggap surat terbuka yang gak jelas dari Ruslan Buton ini bukan hanya politis karena beliau dukung Prabowo, tapi juga menimbulkan kegaduhan yang sangat tidak elok di negara tercinta ini. Ya, tentu sangat politis dan sangat tidak elok di tengah bangsa Indonesia sedang mengalami musibah COVID-19. Kan Pilpres 2019 kemarin dia pendukung 02. Jadi tak menutup kemungkinan memang ada skenario tertentu untuk menciptakan ketidakstabilan keamanan nasional. Perlu dilakukan penelusuran siapa orang di belakang Ruslan Buton. Saya melihat ada agenda tertentu yang sedang direncanakan. Video itu substansinya kan sebelum Pilpres, namun ada polesannya. Kenapa diviralkan lagi sekarang? Ya, tapi kita optimis aparat kita pasti bisa mengatasinya. Ataukah Ruslan Buton memang terlalu kebal hukum sehingga pelanggaran hukum terkait pernyataannya tidak juga ada aparat yang melakukan proses hukum terhadapnya, kata Ngasiman Joyonegoro. Sebelumnya, dalam surat terbuka si Abang Ruslan kepada Jokowi, dituliskan hal yang memperkeruh situasi keamanan negara ini, yang secara langsung ada di hadapan Prabowo, si Menhan yang belum ada hasil kerja selain kirim pesawat untuk jemput obat dari Cina. Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, kata Ruslan Buton dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Setelah Ruslan Buton memprovokasi dan membuat gaduh suasana bangsa ini dengan surat terbuka kepada Jokowi dan mengancam ada revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat dengan menuntut Jokowi turun, akhirnya dia dijemput dan diringkus oleh pihak kepolisian di rumah. Orang bernama Ruslan Buton ini tidak kebal hukum. Dia harus diproses hukum karena surat terbukanya memang berpotensi membuat suasana keruh di tengah global pandemik COVID-19 ini. Setelah seminggu menelisik, menforensik, dan mempelajari surat terbuka bernada provokasi yang dituliskan oleh Ruslan Buton, polisi akhirnya menjemputnya. Saat dijemput, masih bisa teriak-teriak komunis. Dan dari sana, saya mulai paham siapa orang yang dibalik Ruslan Buton. Saya nggak yakin orang seperti Ruslan Buton bisa bikin surat-suratan seberbahaya itu.
Isu-isu komunis belakangan ini sedang digembar-gemborkan oleh politisi jahat. Jadi, sudah paham saya siapa di belakang Ros Rambutan. Mereka bisa disebut sebagai klaster kayu harum. Klaster kayu harum alias KKH ini menjadi api yang terus membakar situasi politik saat ini dengan isu-isu kebangkitan komunisme dan PKI. Saya juga nggak yakin Ruslan Buton adalah dalangnya. Dia pasti hanya wayang yang dimainkan. Klaster kayu harum ini harus segera diproses karena memang sudah mengkhawatirkan banyak pihak atas luka lama yang dikorek kembali.